Ya, salam, salam sejahtera, berjumpa kembali kawan-kawan Makan Rohani Sehat Channel, para penonton bersama saya Pendeta Pardi Umbai, Pendeta Desa. Kita kembali mengulas mengenai persembahan persepuluhan. Di beberapa video yang saya sampaikan mengenai persembahan persepuluhan ini, ada yang masih belum mengerti. Ya, tetapi nanti akan saya bahas tersendiri apakah persepuluhan itu hukum Taurat atau tidak, begitu ya. Karena itu yang menjadi kebingungan rupanya. Tapi kali ini saya mau membahas peperangan rohani persembahan persepuluhan. Apa maksudnya? Maksudnya adalah bahwa kita seringkali ketika mau mengembalikan milik Tuhan berupa persembahan persepuluhan, ya tidak jarang kita memiliki pikiran atau ada pikiran, ada godaan atau pencobaan yang masuk ke dalam hati kita, ya berkata begini, kalau saya kembalikan persembahan persepuluhan ini, saya juga perlu, banyak keperluan saya. Lalu berpikir, kasih enggak ya? Kasih enggak ya? Gitu ya. Atau juga karena melihat begitu banyaknya gitu ya, jumlahnya besar ya, puluhan juta bahkan mungkin ratusan juta, lalu berpikir, wow, jumlahnya gede banget, sayang ya. Itu godaan-godaan atau serangan-serangan dalam hati dan pikiran kita ya. Atau mungkin karena mendengar informasi, kabar-kabar, atau melihat mengenai gembala atau pendeta atau para pelayan Tuhan ini, lalu muncul pikiran, ya ngapain dikasih ya, mereka juga sudah kaya semua. Pendetanya, gembalanya sudah kaya. Atau berpikir, kalau kita kembalikan, jangan-jangan pendetanya atau gembalanya salah gunakan. Ya untuk apa ya? Saudara, itu semua adalah peperangan rohani bagi setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan, di dalam hal perjuangan iman mengembalikan persembahan persepuluhan milik Tuhan itu. Karena kita harus akui, firman Tuhan berkata seperti ini di dalam Matius ya 26 ayat 41, ya ini pembukaan saja ya, kita belum masuk ke pokoknya. Matius 26 ayat 41 itu berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Roh ya, isi hati kita, manusia kita yang paling dalam itu sebenarnya pengen nurut firman Tuhan. Tapi jiwa kita, daging kita tuh lemah. Keinginan, perasaan, pemahaman, pengertian, intelektual kita lemah. Itu sebab banyak anak Tuhan menjadi gagal mengembalikan milik Tuhan, yaitu berupa persembahan persepuluhan ini. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Di bagian apa yang harus kita menangkan dalam peperangan rohani ini? Ya, supaya kita bisa taat dan setia mengembalikan milik Tuhan ini. Ya, supaya kita tidak melanggar firman Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelumnya kita lanjutkan bagi yang belum mengklik ya tulisan subscribe yang warna merah itu, klik dulu sekali saja sampai tulisan subscribe itu menjadi warna hitam. Dan itu cukup untuk selama-lamanya. Jangan diklik lagi, nanti kembali ke merah. Kalau kembali ke merah tidak akan mendapat video berikutnya. Jadi klik supaya jadi warna hitam, cukup untuk selamanya, supaya begitu ada video yang baru dari Makanan Rohani Sehat Channel langsung bisa diterima. Artinya ada mendapat notifikasi. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu kawan-kawan, sahabat Makanan Rohani Sehat Channel. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih ada kesempatan kami belajar kembali mengenai persepuluhan. Karena banyak hal yang harus kami ketahui tentang persembahan persepuluhan. Ajar kami Tuhan, buat kami mengerti
Angkat selubung, buang itu dari kami supaya kami mengerti. Beri kami hikmat pengertian. Nyatakan firman kebenaran-Mu oleh Roh Kudus-Mu. Karena Roh Kudus-Mu yang membawa kami ke dalam seluruh kebenaran. Karena Roh Kudus-Mu adalah Roh kebenaran. Berkati para penonton, berkati para subscriber, kawan-kawan Makanan Rohani Sehat Channel semuanya. Berkati hamba ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Saudara, ada 3 hal ya, kawan-kawan, ada 3 hal yang harus kita mengerti supaya kita dapat memenangkan peperangan rohani di dalam hal mengembalikan milik Tuhan, yaitu berupa persembahan persepuluhan ini. Apa saja 3 hal itu yang perlu kita menangkan ya? Karena memang iblis akan mencobai kita paling tidak di 3 area ini, di 3 hal ini. Iblis mencobai kita, menggodai kita supaya tidak melakukan firman Tuhan, yaitu mengembalikan milik Tuhan, mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus berkata, firman Tuhan berkata, lawan iblis itu maka ia akan lari daripadamu. Dan sadarilah, ketahuilah di 3 hal ini, paling sedikit di 3 hal ini. Ya, iblis mau mencobai dan menggoda kita. Yaitu di dalam hal cinta uang. Wow, cinta uang dan ada faktor kekayaan juga. Nah, kita mulai dari Pengkhotbah 5 ayat 9 dulu ya. Pengkhotbah 5 ayat 9. Saya bacakan. Kitab Pengkhotbah di Perjanjian Lama ya. Pasal 5 ayat 9 berkata, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Kata Raja Salomo yang menulis kitab Pengkhotbah ini dengan hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Ini orang paling berhikmat sampai selama-lamanya tidak ada melebihi Salomo, baik yang manusia yang dulu maupun yang akan datang. Ya, hikmat Tuhan yang ada pada Salomo, dan Salomo menyampaikannya, mengatakannya, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan selanjutnya di situ ya. Saudara, cinta uang. Salomo itu paling kaya. Sampai sekarang pun tidak ada yang menyamai kekayaan Salomo. Raja Salomo, raja ketiga di Israel, raja Israel, menggantikan ayahnya Daud. Ya, karena dia anak Raja Daud. Cinta uang, tidak akan puas, tidak pernah akan cukup dengan uang. Kemudian 1 Timotius 6 ayat 10. Kita lihat di Perjanjian Baru. 1 Timotius 6 ya, ayat yang ke 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Ya, kita lihat. Oh maaf, 2 Timotius. Saya salah lihat. Maaf ya para penonton dan kawan-kawan. 2 Timotius 1. Sebentar, kita lihat. Benar juga. 1 Timotius 6 ayat 10 maksud saya. Ini catatan saya agak bolak-balik tadi buru-buru. Maaf. 1 Timotius 6 ayat 10. Saya bacakan untuk kita bersama. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara tahu, sudah saya sampaikan di video yang ketiga, bahwa kalau tidak mengembalikan persepuluhan itu milik Tuhan, itu juga adalah melanggar firman Tuhan Yesus, tidak mentaati Tuhan Yesus, maka setiap orang yang tidak mau bertobat, melanggar firman Tuhan Yesus, tidak mengasihi Tuhan Yesus, dikatakan terkutuk siapa yang tidak mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku melakukan firman-Ku, melakukan perintahku. Ya, jadi persepuluhan itu juga dijelaskan oleh Tuhan Yesus, walaupun secara implisit itu juga adalah perintah Tuhan Yesus untuk dilakukan. Siapa yang melakukannya mengasihi Tuhan Yesus, siapa tidak berarti dia terkutuk. Siapa yang tidak mencintai mengasihi Tuhan Yesus katanya. Nah, oleh sebab itu akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau kita tidak mengembalikan persepuluhan itu, kita di hadapan Tuhan itu cinta uang, kita jahat. Karena itu akar segala kejahatan. Karena kita memburu uang,
Ya, karena atau sebab oleh memburu uang, kata firman Tuhan, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Menyimpang dari iman karena cinta uang, karena hanya memburu uang, yaitu termasuk melanggar firman, menyimpang dari iman, melanggar firman. Dan itu nampaknya sementara berkelebihan, berkelimpahan, nampaknya kaya. Tapi sampai pada waktunya, yaitu akan menimbulkan berbagai-bagai duka karena ketidaktaatan. Ya. Iblis mau supaya anak-anak Tuhan itu digoda, ya, dirayu, dibujuknya supaya cinta dengan uang. Supaya hidup itu hanya ngejar uang. Dan akhirnya ketika hati terikat, jiwa terikat untuk cinta uang, maka tidak mentaati Tuhan. Akibatnya menimbulkan duka dalam hidup. Ya. 2 Timotius 3 ayat 2. Ya, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Saya bacakan lagi. Kita bacakan saja dari ayat 1-nya. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 dan 2. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya. Kapan hari-hari terakhir? Ya, sekarang ini. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Hari-hari terakhir akan banyak orang menjadi hamba uang. Termasuk anak-anak Tuhan yang tidak berjaga-jaga. Karena roh penurut tapi daging lemah, ya. Karena hati ingin mentaati Tuhan, tapi gelora jiwa, gelora segala keinginan, ya, itu lemah. Iblis masuk menggodanya di situ. Di hari-hari terakhir ini, bahkan anak Tuhan pun bisa jatuh ke dalam yang namanya hamba uang. Bukan hanya anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan pun, para pendeta, pastor pun bisa jatuh ke dalam yang namanya terjerat dalam yang namanya dosa menjadi hamba uang. Itu pekerjaan iblis. Jadi hamba-hamba Tuhan perlu juga memperhatikan, ya, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan sangat perlu memperhatikan, jangan sampai cinta uang, jangan sampai menjadi hamba uang. Kalau itu memang milik Tuhan persepuluhan, kembalikan. Kembalikan. Kalau engkau berpikir, pendetanya juga sudah kaya, tidak perlu. Salah. Kalau engkau berpikir, nanti disalahgunakan pendetanya, lalu dengan alasan itu, engkau juga tidak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan. Salah, saudara. Kita perlu menyelesaikan bagian kita. Ya, seumpamanya seperti ini, seumpamakan saja seperti ini, saudara, ya. Kita punya persepuluhan, ya, kita punya persepuluhan. Seberapapun banyaknya, 10.000 rupiah kah, 100.000 rupiah kah, 1 juta kah, 10 juta kah, 100 juta kah, 1 miliar kah, kalau itu persepuluhan, 10% dari hasil usahamu, ingat, 10 bagian dari hasil usahamu, kan engkau 90 bagiannya. Tuhan cuma 10 bagian. Engkau 9 bagian, Tuhan cuma 1 bagian. Walaupun sampai 1 miliar nilainya. Atau 10.000 rupiah kah? Masukkan dalam amplop. Lalu engkau angkat di hadapan Tuhan. Tuhan, ini aku mengembalikan milikmu. Tuhan Yesus, ini persembahan persepuluhanku. Terima dan kuduskanlah ya Tuhan. Dan biarlah aku diberkati Tuhan dengan janji berkat dari pengembalian milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan. Kalau sudah seperti itu, serahkan saja. Serahkan saja persembahan persepuluhanmu itu. Di hadapan Tuhan engkau beres. Selesai bagianmu. Ada lagi persepuluhanmu, lakukan seperti itu. Sebelum engkau serahkan kepada gereja atau pendeta atau hamba Tuhan. Jadi urusanmu di hadapan Tuhan engkau beres. Nanti kalau gereja salah gunakan, hamba Tuhan atau pendeta salah gunakan, itu tanggung jawab mereka di hadapan Tuhan. Engkau tidak perlu mengurusi itu. Jatuh hamba Tuhannya, pendetanya dalam cinta uang. Jatuh ke dalam yang namanya hamba uang.
itu urusannya dengan Tuhan. Engkau jalan terus imanmu dengan Tuhan. Jangan bergantung pendeta atau gembala sidang atau hamba Tuhan yang jatuh. Ya, karena ada masanya, ada waktunya Tuhan akan menegur hambanya itu. Tentu Tuhan akan memulihkannya. Kalaupun tidak mau, ya binasa. Kalau sampai meninggal tidak mau bertobat. Ya. Jadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan, lakukan bagianmu. Hamba-hamba Tuhan juga harus mengembalikan 10% dari 1/10 yang kau terima dari persembahan persepuluhan. Juga gereja Tuhan, 10% dari persembahan persepuluhan itu merupakan persembahan khusus. Ya, persembahan khusus, doakan kepada Tuhan. Nanti ada hikmat dari Tuhan mengarahkan ini digunakan untuk apa. Yang penting jaga hati, jangan cinta uang. Jaga hidup, jangan jadi hamba uang. Pelayanan karena uang. Apa-apa karena uang, jangan. Walaupun ada godaan seperti itu, berdoa, minta ampun dengan Tuhan. Supaya dipulihkan, diluruskan kembali setiap motivasi hati kita. Oke, yang kedua, kenapa banyak anak-anak Tuhan gagal dalam mengembalikan milik Tuhan, yaitu persembahan persepuluhan? Yaitu karena diserang iblis, digoda oleh iblis dalam hati dan pikiran. Dengan apa? Dengan yang namanya kekhawatiran. Khawatir. Nanti kalau aku kasih, ya nanti kalau ada apa-apa gimana ya? Nggak ada uang. Khawatir. Khawatir itu nggak enak-enak. Ya khawatir. Digoda, dikuasai oleh roh kekhawatiran. Gugup, dak-dikduk, takut. Karena nggak tahu hari depan. Ya, padahal Tuhan berkata hari depan kita yang taat setia, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan itu dijamin oleh Tuhan. Tapi kekhawatiran itu menggoda. Kita lihat firman-Nya dalam Matius 13 ayat 22. Ya. Matius 12. Sebentar kita lihat dalam Matius 12 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Ya. Perhatikan baik. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman Tuhan itu. Ya, sudah mendengar pengajaran mengenai persepuluhan yang benar, persembahan persepuluhan yang benar. Itu seperti ditabur oleh Tuhan firman-Nya, oleh Roh Kudus, firman Tuhan ditaburkan. Ya. Lalu orang yang menerimanya itu karena khawatir, ia seperti orang yang lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Nah, saudara perhatikan, orang yang menerima firman Tuhan, yang menerima kebenaran firman Tuhan, khusus terutama sesuai topik yang kita bicarakan ini, yaitu mengenai persembahan persepuluhan, ya. Dia sudah dengar firman itu, tapi hatinya khawatir. Kekhawatiran dunia, bagaimana kalau harga-harga serba naik? Bagaimana kalau terjadi resesi? Bagaimana kalau aku tidak ada tabungan lalu ada keperluan mendadak? Oh, aku perlu beli ini, aku butuh itu, aku perlu ini. Nah, itu dikatakan lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman Tuhan yang sampai di hatinya, sehingga tidak berbuah. Artinya tidak dia lakukan firman Tuhan itu. Dengan berbagai dalih. Wah, itu kan hukum Taurat, itu perjanjian lama. Itu kan persepuluhan itu kan cuma yang hasil pertanian. Dari ternak. Lah iya. Kalau kita ini beternak, ya ternak. Kalau kita berkebun, ya kebun. Tapi kalau hasil ladang itu kita jual, lalu mendapat uang. Nah, 10 bagian dari uang itu. Kalau ada karyawan, pegawai negeri, ada gaji. Kalau ada seorang pengusaha, dapat keuntungan, ya 10 bagian dari itu berupa uang itu. Jadi uang yang dikasih. Kalau engkau mau kasih berupa barang, silakan, dihitung. Dapat ada 10 ekor ayam. Tapi tidak dijual. Anaknya 10, sudah besar, 10 ini hidup semua. Kasih 1 ekornya ke hamba Tuhan, ke pastori antar ke gereja. Bisa. Yang penting, apapun hasilmu, ya, 10 bagiannya, atau 1 bagian dari 10, atau 1/10 tadi, serahkan. Beres urusanmu di hadapan Tuhan. Kalau ayammu beranak periode ini, 10, kau pelihara dulu. Cukup besar kasih. Kalau gembalanya bilang, ya terima kasih, aku ndak ayam ya, aku nanti supaya mudah ini uang aja. Ya diuangkan. Anda jual ayam itu, kasih uangnya. Beranak lagi ayammu, kasih lagi. Setiap periode. Makanya kalau yang punya gaji, setiap bulan. Para pengusaha setiap
Setiap tutup buku, lihat keuntungan, sisa hasil usaha, kasih 10 bagiannya. Jangan ditahan-tahan. Ya, urusanmu beres di hadapan Tuhan. Tapi kalau aku tergoda karena kekhawatiran dan tipu daya kekayaan, wah ini besar jumlahnya. Bisa aku beli satu lagi sepeda motor. Bisa aku beli lagi satu mobil. Dikatakan apa? Kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Kau tidak dapat melakukannya. Kau gagal. Sebab itu ada peperangan rohani dalam mengembalikan persepuluhan. Sebab itu orang yang tidak berjaga-jaga, tidak hati-hati dalam hidup, ya tidak berdoa, ya bisa lemah, bisa tidak mampu mengembalikan persepuluhan. Karena dikalahkan oleh godaan, oleh tipu daya duniawi ini, oleh godaan iblis, ya, oleh kekhawatiran dan lain sebagainya. Kita lihat lagi di Lukas 8-nya, ya, yang sama juga, Lukas 8 ayat 14 juga bernasihati seperti itu. Lukas 8 ayat 14, yang jatuh di dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Nah, ini ada plus, kenikmatan hidup, sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Wow, daripada mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, toh Tuhan juga kaya. Ngapain Tuhan tidak perlu uang, Tuhan kaya. Pikiran seperti itu. Ya. Tuhan tidak perlu uang. Hei, dengar, iya Tuhan tidak perlu uang, tapi pekerjaan Tuhan perlu uang. Orang-orang miskin perlu ditolong karena Tuhan. Pendeta-pendeta yang tidak punya sponsor, tidak punya gaji, perlu uang untuk pelayanan dan biaya hidup. Persembahan persepuluhan itu diatur oleh Tuhan untuk itu. Tapi kalau engkau tergoda untuk kenikmatan hidupmu, daripada mengembalikan persepuluhan, lebih baik untuk jalan-jalan. Bisa ke Amerika, bisa ke Singapura, bisa keliling Indonesia, bisa makan di berbagai kota dengan kuliner khas daerah kota tersebut. Lama-lama kan kena tegur Tuhan. Bisa tekanan darah tinggi, ya, kolesterol, dan lain sebagainya. Bisa menderita, kata firman Tuhan tadi kan, karena cinta uang tadi. Karena tipu daya kekayaan. Haleluya. Kita masuk bagian yang ketiga. Area atau bidang yang seringkali dipakai iblis, digoda iblis untuk menyerang anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan itu tidak melakukan perintah Tuhan. Dalam hal persembahan persepuluhan dan ya persembahan khusus. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Ini yang terakhir, sabar sampai tuntas ya, supaya tidak sepotong-sepotong. Yang belum subscriber, yang masih merah tulisan subscribernya, klik supaya menjadi hitam. Cukup sekali saja, cukup sekali saja. Nanti kalau sudah hitam, setiap video dari Makanan Rohani Sehat Channel, Anda bisa terima. Kita butuh banyak subscriber supaya bisa live streaming dan bisa ya berbagi firman Tuhan pada acara live streaming kita. 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Saya bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci. Nah, ini LGBT masuk kayaknya nih. Orang pemburit, pencuri, dan garis bawah ini ya, orang kikir, orang pelit. Ya. Pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan, ada orang kikir di situ. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Saya bacakan. Perhatikan baik. Saya terjemahkan dan bahasa saya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang kikir, pelit, tidak mengembalikan persepuluhan milik Tuhan dan tidak mau bertobat untuk mentaati Tuhan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan itu dengan baik. Bahaya. Sangat bahaya. Jadi iblis menggoda kita supaya kita cinta uang.
supaya kita khawatir, supaya kita kikir, dan kita tidak mentaati Tuhan, dan itu bahaya. Jadi anak-anak Tuhan, ya hamba-hamba Tuhan yang belum mentaati dalam hal persembahan persepuluhan, hamba-hamba Tuhan dalam hal persembahan khususnya, bertobat, bangkit lagi. Ini bukan pengajaran Taurat, ini pengajaran kebenaran. Karena Tuhan Yesus datang membawa kasih, karunia, dan kebenaran. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Itu saja, silakan diulang-ulang mendengarkan ini supaya saudara tambah mengerti dan diberkati. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Jangan lupa subscriber kalau masih merah, klik sekali menjadi hitam tulisan subscribernya, dan cukup, jangan diklik lagi kembali merah. Dia harus tetap hitam supaya mendapat lagi video-video berikutnya. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom.